Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan terus beranugerah bagi kami untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun malam hari ini yang kami bahas adalah tentang menyikapi kesesatan, tapi kami tahu dengan belajar ini juga akan ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Dan biar dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan bisa mengkoreksi kami, menumbuhkan iman kami, dan berguna dalam perjalanan hidup kami. Sehingga berikutnya kami tidak lagi mudah untuk disesatkan, diombang-ambingkan dengan berbagai macam penyesatan yang ada. Berkati kami semua, mohon anugerah-Mu supaya kami bisa mendengar dengan baik, memahami, menundukkan diri, dan biarlah dengan itu Engkau mengubahkan hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan masih membahas tentang Kristen progresif ya. Kamis yang lalu kita sudah membahas cukup panjang lebar dengan lebih detail ya, poin-poin apa kesesatannya begitu. Ya, 2 jam lebih kalau tidak salah kita bahas. Setelah yang belum mengikutinya nanti bisa kembali lihat kalau sudah diupload di YouTube ya. Dan malam hari ini kita akan lebih spesifik untuk membicarakan kesesatan doktrin keselamatan. Kalau minggu lalu kita bicara lebih banyak kesesatannya dalam berbagai macam doktrin ya. Tapi malam hari ini kita khusus untuk menyoroti doktrin keselamatan versi Kristen progresif. Lebih spesifik lagi adalah doktrin keselamatan Kristen progresif di Indonesia. Karena bicara doktrin keselamatan di dalam Kristen progresif seperti yang saya sampaikan minggu lalu, itu ada beraneka ragam ya. Ada yang menganut pluralisme, ada yang menganut universalism, ada yang menganut inklusivisme. Nah, yang kita soroti hari ini adalah tentang secara spesifik doktrin keselamatan menurut Kristen progresif di Indonesia yang ya kalau boleh kita ngomong diwakili oleh Brian Siawarta begitu ya. Jadi lebih spesifik ke arah situ ya. Kalau kita mendengar orang mengatakan begini, oh banyak jalan menuju surga, semua agama sama kok. Yesus Kristus itu salah satu jalan ke surga. Perhatikan kalau saudara mendengar atau membaca kalimat-kalimat seperti ini, maka saya sangat yakin kita yang sudah belajar ya, kita akan segera peka bahwa wah ini tidak benar nih. Tidak benar nih ya. Kita akan langsung connect dengan istilah ini ya, pluralisme. Ya, semua kalimat-kalimat ini adalah khasnya pluralisme. Pluralisme. Ya, kita tidak menghindari bahwa kita memang plural ya di dalam negara kita. Kita saling menghormati, saling toleransi terhadap manusianya. Tetapi kalau sudah jadi isme itu yang keliru ya. Sehingga ada pengajaran-pengajaran ya tadi, Yesus salah satu jalan, semua agama sama, banyak jalan menuju ke surga, dan kita tahu semua pernyataan-pernyataan ini salah. Pernyataan-pernyataan ini keliru, menyesatkan. Kalau kita ditanya, apa dasarnya mengatakan bahwa semuanya ini salah dan menyesatkan? Maka kita akan segera mengingat kedua ayat ini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sehingga mengatakan ada banyak jalan ke surga, mengatakan Yesus salah satu jalan, mengatakan bahwa semua agama sama, maka itu bertentangan dengan Yohanes 14 ayat 6. Demikian juga bertentangan dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Satu-satunya nama yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi
Berkenan dengan itu, saya yakin kita peka akan mengatakan pernyataan-pernyataan pluralisme tadi itu salah dan menyesatkan. Tetapi bagaimana kalau kita membaca atau mendengarkan orang mengatakan begini? Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Apakah kita akan langsung mengatakan, wah iya benar nih, amin, amin, amin. Begitu, saudara sekalian. Kalau tadi kan, semua agama sama, Yesus salah satu jalan, kita langsung mengatakan tidak. Tapi bagaimana kalau ada orang mengatakan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Apakah kita akan mengatakan, iya orang ini pasti benar sudah konsepnya. Apakah begitu? Nah, kita akan nonton videonya, saudara ya. Apakah ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Enggak. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Itu yang gue percaya. Tapi pertanyaannya, apa definisi di dalam Tuhan? Gue percaya Tuhan jauh lebih besar, baik, dan berkuasa daripada yang kita bisa bayangkan dan kadang-kadang inginkan. Maka mari kita belajar jangan mengecilkan Dia, kebaikan, kebesaran, kuasanya, dan definisi di dalam Dia menjadi sebuah syarat. Harus melakukan hal-hal tertentu, harus mengucapkan kata-kata tertentu, atau harus berada di bawah gereja dan agama tertentu. No, Dia lebih besar daripada itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Maka gue percaya, barang siapa memiliki kasih, apapun iman, kepercayaan, dan agamanya, maka dia memiliki Kristus di dalam hidupnya. Tapi kebalikannya juga benar. Barang siapa tidak memiliki kasih, mau dia mengaku Kristen, udah dibaptis, pelayanan dan perpuluhan setiap minggu, maka tidak ada Kristus di dalam dia. Kasih bukan syarat. Kasih adalah penanda ada tidaknya Kristus. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8, dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Oke, kita sudah menyaksikan videonya ya, video pendek dari Brian Siawarta. Kalimat awalnya benar ya, tapi ternyata setelah kita mendengarkan penjelasannya, maka kita bisa mengatakan ini lain. Meskipun awalnya dia mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja, ternyata dia memiliki pengertian yang sangat berbeda. Jelas dari kedua video itu dia mengajarkan bahwa yang namanya di dalam Tuhan itu bukan pengakuan kita kepada Yesus. Bukan karena kita ngaku secara pribadi mengundang dia masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Tetapi adalah ketika kita berbuat kasih, katanya. Baik, dari kedua video itu kembali kita lihat ya bahwa seolah-olah pernyataannya dia benar, seolah-olah doktrinnya dia benar. Tetapi setelah kita mendengarkan penjelasannya, ternyata sangat berbeda sekali dari apa yang sudah kita percayai sebelumnya. Ternyata bagi dia, yang namanya di dalam Yesus, yang namanya percaya Yesus, itu tidak ditentukan oleh pengakuan kita. Tidak ditentukan oleh bagaimana kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Tapi ditentukan apakah kita melakukan kasih atau tidak. Kalau kita melakukan kasih, maka itu kita adalah orang yang percaya pada Yesus. Maka dia mengatakan, maka tidak peduli agamanya apa, imannya apa, kepercayaannya apa, asalkan berbuat kasih, maka itu sama dengan percaya Yesus, karena Yesus adalah kasih, kira-kira begitu pola pikirnya ya. Maka di video yang kedua tadi, ya dia membuat semacam sindiran kepada orang Kristen. Dikatakan dalam video yang kedua tadi dia mempraktekkan atau mengajarkan bahwa agama-agama lain juga masuk surga kok, ya, dengan ruangnya masing-masing begitu ya. Sambil menyindir orang Kristen, katanya jangan lewati ruangannya orang Kristen karena mereka merasa cuma mereka yang ada di surga. Nah, saudara, ternyata pernyataannya dia di awal, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja, ternyata bisa dipahami secara berbeda oleh seorang namanya Brian. Maka ketika kita mendengar orang mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja, kita tidak boleh cepat-cepat puas untuk mengatakan orang ini
ajarannya benar, konsepnya benar. Belum tentu ternyata, saudara sekalian ya. Nah, sekarang kita akan membahas kesesatan di dalam pemahaman keselamatan ya yang ada dalam Kristen progresif yang diwakili oleh Brian Siawarta ini. Dari kedua pernyataannya yang dimuat dalam dua video itu, saudara sekalian, saya membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, di dalam Kristen progresif, meskipun tadi penekanannya adalah, meskipun tadi kalimat di awalnya adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja, ternyata setelah kita mendengarkan penjelasannya, penekanannya itu sama sekali bukan iman. Penekanannya sama sekali bukan percaya. Penekanannya sama sekali bukan anugerah. Kita menerima anugerah itu dengan cuma-cuma. Bukan. Tapi penekanannya adalah tetap perbuatan kasih. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan kalimat awalnya ketika dia mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Perhatikan kalimat-kalimat selanjutnya, ternyata penekanannya sekali lagi bukan iman. Penekanannya bukan iman. Penekanannya adalah perbuatan. Penekanannya adalah perbuatan kasih. Maka dia memiliki logika begini. Kalau kita memiliki dan melakukan kasih, itu sama dengan kita percaya Yesus. Karena Yesus adalah kasih. Kasih itu tanda orang percaya. Jadi yang punya kasih pasti percaya. Saudara sekalian, kalimat ini kalau kita tidak hati-hati, orang yang kurang belajar bisa akan cepat-cepat mengatakan amin ya saudara sekalian ya. Tapi kalimat ini mengandung kekacauan logika yang luar biasa. Mengandung kekacauan logika yang luar biasa. Memiliki dan melakukan kasih, dia bilang sama dengan percaya Yesus karena Yesus adalah kasih. Kita mulai dari bawah. Yesus adalah kasih, betul? Betul. Tetapi apakah kasih adalah Yesus? Belum tentu. Orang yang percaya Yesus akan melakukan kasih? Yes, betul. Tapi apakah seadanya orang yang melakukan kasih itu pasti percaya Yesus? Belum tentu. Ya, jadi logika di poin yang pertama ini sudah kacau balau sebenarnya. Memang dia pernah mengutip di 1 Yohanes itu ya. Bahwa orang yang tidak ada kasih itu orang tidak kenal Tuhan, kira-kira begitu. Memang betul. Kalau kita benar-benar percaya Yesus, kita ada kasih. Orang yang tidak ada kasih, meskipun dia ngaku percaya, dia bukanlah orang percaya. Betul. Tetapi orang yang ada kasih, pasti percaya, itu baru salah. Sekali lagi, selesai pelan-pelan ya. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, ada kasih, betul. Orang yang tidak ada kasih, meskipun dia ngaku percaya Yesus, dia belum percaya. Betul. Tetapi orang yang ada kasih pasti percaya Yesus. Itu salah. Jadi jangan tertipu ya. Karena orang yang ada kasih belum tentu percaya Yesus. Secara realitas saja kita perhatikan ya. Ajaran kasih kan ada di dalam banyak ajaran agama ya. Apa kita boleh sebutkan ya? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, pasti ada ajaran kasih. Dan mereka mempraktekkan kasih. Paling tidak di dalam kacamata kita sebagai manusia. Tapi coba perhatikan bagaimana konsep mereka tentang Yesus. Apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ternyata tidak, bukan? Di dalam Islam menyangkal keilahian Yesus. Dan saya juga percaya di Hindu, Buddha, Konghucu juga akan menyangkal ketuhanan Yesus. Padahal mereka melakukan kasih. Bagaimana bisa keluar pernyataan ini? Kalau kita berbuat kasih, itu sama dengan percaya Yesus. Padahal realitanya, faktanya, banyak orang berbuat kasih dan tidak percaya Yesus. Banyak orang berbuat kasih dan menolak Yesus. Banyak orang berbuat kasih dan menghina Yesus. Jadi pernyataan memiliki dan melakukan kasih sama dengan percaya Yesus itu sebuah logika yang kacau ya. Poin yang kedua, kasih adalah tanda percaya. Betul. Tetapi kalimat yang kedua, jadi yang mempunyai kasih pasti percaya, salah. Setelah ini namanya madu dicampur racun ya.
ada kebenarannya, ada kesesatannya dijadikan satu. Justru itu yang membahayakan, saudara. Kalau sepenuhnya racun, kita gampang membedakan ya. Tapi kalau sebagian racun, sebagian madu, sebagian benar, sebagian sesat, disatukan, nah ini harus menjadi hati-hati. Dan Kristen Progresif Indonesia telah berhasil menyatukan antara kebenaran dan kesesatan itu. Kasih adalah tanda percaya? Ya. Jadi yang punya kasih pasti percaya? Tidak. Tapi bagi mereka, dua-duanya benar. Kasih tanda percaya? Ya. Jadi yang punya kasih pasti percaya? Ya, menurut mereka. Tapi jelas ini salah, ini menyesatkan. Bahwa orang percaya akan dibuktikan dengan kasih? Ya. Tapi yang punya kasih pasti orang percaya? Belum tentu. Ya, jadi ini kekacauan logika ya. Dan kita mesti hati-hati terhadap kalimat-kalimat yang memang mengacaukan, memutar balik demikian rupa. Dan saya selalu ingat kembali ke Kejadian pasal 3. Bagaimana setan berusaha demikian licinnya menyesatkan Adam dan Hawa pada waktu itu. Ya, dengan kalimat yang memang sengaja ya, dibuat bulat, membuat Adam dan Hawa kemudian jatuh begitu. Sekali lagi saya akan mengutip apa yang mereka tulis dalam Instagramnya Kristen Progresif ya. Kristen Progresif percaya bahwa tidak ada satupun manusia dapat menerima keselamatan di luar Yesus. Benar kalimat ini ya. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya. Semua manusia yang memiliki kasih dan melakukan kasih sama dengan percaya Yesus. Ini keliru, ini salah. Kita lihat kalimat berikutnya di bawahnya. Perbuatan baik adalah tanda paling nyata bagaimana kasih bekerja dalam hidup seorang. Oke, kalimatnya. Tapi berikutnya, dan kasih tersebutlah yang memampukan orang tersebut menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Ini sesat, ini salah. Bahwa perbuatan baik itu sebagai tanda bagaimana kita menerima kasih Yesus itu betul. Tetapi kasih yang memampukan kita menerima Yesus salah. Bukan kita berbuat kasih baru kita mampu percaya Yesus, bukan. Bukan karena kita mampu untuk mengasihi, baru kita dengan itu dimampukan percaya Yesus. Sangat salah itu. Apa yang membuat kita mampu menerima Yesus? Karena tentunya yang pertama Allah Roh Kudus telah melahirbarukan kita. Sehingga ketika ada panggilan Injil dari luar, maka Allah yang telah mengerjakan kelahiran baru itu membuat kita bisa berespon menerima Injil. Itulah panggilan yang dari dalam. Berespon terhadap panggilan yang dari luar. Yang ingin saya katakan bahwa kita bisa menerima Yesus. Itu semata-mata juga anugerah. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan kasih, maka kita bisa menerima Yesus. Bukan. Tapi karena itu semua anugerah dari Tuhan. 100% karya Allah di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali dari Roh Kudus. Kalimat berikutnya, walaupun ia tidak dapat memahami secara utuh siapa Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, namun ia percaya melalui kasih dalam hidupnya. Ini juga kacau ya. Ini ajaran yang sesat juga, ajaran yang keliru besar. Bagaimana tidak kenal Yesus? Lalu dia hidup dalam kasih, itu dianggap percaya Yesus yang tidak dia kenal. Dari mana logikanya? Orangnya tidak kenal Yesus. Atau bahkan mungkin memusuhi Yesus. Tapi ketika dia berbuat kasih, dianggap percaya Yesus yang dia tidak kenal, atau percaya Yesus yang dia musuhi. Ini dari mana logikanya begitu ya? Kita yang sudah belajar iman ya, kita ngerti ada 3 unsur iman. Harus ada pengetahuan yang benar tentang siapa yang kita imani. Harus ada persetujuan dan harus ada pengandalan. 3 unsur ini harus ada untuk sebuah iman yang sejati. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita percayai, yaitu namanya iman melompat dalam gelap ya, di dalam ya. Asal percaya tapi tidak kenal yang dipercayai. Bagaimana itu bisa disebut sebagai iman yang sejati?
Ya. Dan kelihatannya Kristen progresif ini memang mengajarkan iman yang semacam itu. Kamu gak kenal Yesus gak apa-apa. Atau mungkin bahkan mereka secara tidak langsung ingin mengatakan, kamu memusuhi Yesus gak apa-apa, kira-kira begitu ya. Asal kamu hidup dalam kasih, asal kamu berbuat kasih, itu kamu sama dengan percaya Yesus. Bagaimana iman seperti itu bisa menyelamatkan? Bagaimana iman seperti itu bisa membawanya dalam kekekalan ketika tanpa pengenalan yang benar? Ya. Perbuatan ada tanda kepercayaan. Yesus Kristus dapat hadir melalui kasih dalam hidup setiap manusia yang tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Dia. Nanti kita akan bahas bagian ini yang belakangan, saudara sekali ini. Jadi kalimat demi kalimat yang ada, yang dikeluarkan oleh Kristen progresif, ini kalimat yang campuran ya. Ada kebenaran, tapi langsung disusul dengan penyesatan. Justru inilah yang bahaya. Kalau kita tidak peka, kita akan gampang untuk ya mengaminkan apa yang mereka tulis ya, karena memang yang mereka tulis ini mengenakkan telinga, ya, mengenakkan telinga. Tapi kita bersyukur kita punya kebenaran yang boleh menuntun kita untuk membedakan ini yang benar, ini yang salah. Patokannya apa? Patokannya firman Tuhan. Dan sekaligus ini mengajar kita ya. Jadi dengan melihat kesesatan semacam ini mengajar kita untuk kita sungguh-sungguh bertanya, apakah kita sungguh telah memiliki iman yang benar dengan 3 unsur itu ya. Kita kenal siapa yang kita percayai, kita kenal betul siapa Yesus, kita setuju dengan semua karyanya, dan kita mengandalkan Dia saja. Apakah saudara sudah memiliki iman yang semacam itu? Kalau belum, ya mungkin tidak jauh beda dengan konsepnya Kristen progresif yang asal percaya saja tanpa perlu mengenal siapa yang dia percaya. Kalau ada yang seperti itu, saudara mesti bertobat ya. Engkau belum diselamatkan, engkau harus kenal betul-betul siapa Yesus, engkau harus tahu apa karyanya, dan engkau harus setuju, dan engkau mengandalkan Dia. Oke, berikutnya. Ketika Kristen progresif mengatakan, kamu tidak kenal Yesus tidak apa-apa, asal kamu berbuat kasih, kamu diselamatkan. Apapun agamamu, apapun imanmu, kamu tidak tahu siapa Yesus tidak masalah. Asal kamu berbuat kasih, kamu diselamatkan. Kalimat-kalimat ini sama sekali tidak cocok dengan apa yang Yesus katakan ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini jelas pengajaran yang sangat jelas sekali, saudara sekalian. Tentang bagaimanakah seseorang itu bisa berbuat kasih secara benar. Bukan berbuat kasih yang relatif ya, tapi berbuat kasih yang benar-benar kasih. Penekanan di sini adalah bukan tentang berbuahnya sebenarnya, tapi bagaimana bisa berbuah. Jadi penekanan di sini bukanlah tentang bagaimana kita bisa mengasihi. Sekali lagi, bukan tentang kasih yang kita bisa lakukan, tapi bagaimana kita bisa mengasihi. Itu penekanannya. Maka di situ Yesus memberikan perumpamaan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Hanya dengan menempel pada pokok, maka ranting itu bisa berbuah. Jadi yang paling pertama dan utama, mesti nempel dulu dengan sang pokok. Itulah makna perumpamaan itu. Maka untuk bisa berbuah kasih, bisa melakukan kasih yang benar-benar kasih, maka ayat 4 mengatakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka engkau berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sangat berbeda dengan penekanannya Kristen progresif ya. Kalau Kristen progresif kan
Kamu tidak kenal Yesus, tidak apa-apa. Yang penting kamu berbuah kasih. Yesus ngomong, gak bisa. Kamu mesti menyatu dengan aku dulu. Kamu mesti iman dulu. Kamu mesti percaya dulu. Baru nanti kamu bisa menghasilkan buah iman, yaitu kasih. Tanpa menempel Yesus, tanpa kenal Yesus, tanpa percaya pada Yesus, maka tidak mungkin ada kasih yang benar-benar kasih. Ya, jadi ayat ini mematahkan secara mutlak, saudara, ya, tentang pengajarannya Kristen progresif yang mengatakan tidak kenal Yesus tidak apa-apa, apapun agamanya, apapun imannya, yang penting berbuat kasih sama dengan percaya. Yesus tidak setuju, nggak bisa. Kamu mesti menyatu dengan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kamu mesti nempel dulu, kamu mesti percaya dulu, kamu mesti kenal dulu, kamu mesti iman dulu, baru kamu dimampukan untuk berbuat kasih. Ya, jadi kita sudah lihat kesesatannya yang pertama, ya, di dalam pengajaran itu, yang mengatakan bahwa asal berbuat kasih itu sama dengan percaya, dan itu sudah salah, bahkan menyesatkan, ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Kristen progresif menekankan keselamatan itu karena perbuatan kasih, tanpa perlu pengakuan percaya, tanpa perlu iman. Meskipun sekali lagi, ya, kalimat di awalnya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tapi penjelasannya adalah harus berbuat kasih. Ya. Gak perlu pengakuan. Dia mengatakan sendiri, kan? Tidak perlu pengakuan, tidak perlu mengaku. Asal kamu berbuat kasih, kamu sama dengan percaya. Jadi keselamatan versi Kristen progresif ini tidak mementingkan pengakuan. Tidak penting kamu ngaku Yesus adalah Tuhan. Tidak penting. Tidak penting kamu buka hati terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun tidak penting. Yang penting kamu hidup dalam kasih. Ya. Yang penting kamu hidup dalam kasih. Buat apa ngaku percaya Tuhan kalau tidak ada kasih? Betul sih. Ngaku percaya Tuhan tidak ada kasih, tidak ada guna. Tapi bukan berarti pengakuan itu tidak penting. Nah, ini kadang-kadang permainan-permainan logika seperti ini bisa menyesatkan, ya. Buat apa kamu ngaku Yesus Tuhan, tapi kalau kamu tidak ada kasih, ya percuma. Betul? Tapi bukan berarti pengakuan itu tidak penting. Kedua-duanya tetap ditekankan di dalam Alkitab. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penting. Dan itu nantinya akan menghasilkan buah. Jadi kedua-duanya ditekankan. Karena itu Paulus menekankan pengakuan iman. Yakobus menekankan bukti dari pengakuan iman. Sehingga Paulus dan Yakobus tidak pernah bertentangan, meskipun secara sekilas kalau kita baca seolah-olah mereka bertentangan, ya. Paulus mengatakan dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman. Yakobus mengatakan dibenarkan karena perbuatan. Ini bukan bertentangan. Karena Paulus itu sedang bicara kepada orang-orang yang punya konsep keselamatan karena perbuatan baik. Maka Paulus mengajarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Sedangkan Yakobus yang dihadapi adalah orang-orang yang mengaku beriman, tetapi hidupnya tidak beres, tidak ada bukti iman. Maka Yakobus mengatakan, kamu dibenarkan bukan karena sekedar pengakuan imanmu, tetapi kamu dibenarkan adalah dengan iman yang sejati, yang dibuktikan melalui perbuatanmu. Jangan ngaku tok, kira-kira begitu. Maka tidak ada pertentangan. Nah, Kristen progresif memainkan bagian itu. Mereka mengatakan, buat apa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kalau itu tidak ada kasih? Kalau cuma titik sampai situ, itu bahaya. Betul, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi kalau kita tidak punya kasih, ya itu apa? Sia-sia begitu, ya. Itu pengakuan yang kita membohongi diri sendiri. Tapi bukan berarti bahwa pengakuan itu tidak penting. Bukan berarti bahwa pengakuan percaya, pengakuan beriman itu tidak penting. Itu tetap penting. Dan itu nanti akan baru dibuktikan dengan buah-buah kasih. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa ayat Alkitab yang menekankan betapa pentingnya pengakuan iman. Ini untuk mengcounter ajaran Kristen progresif yang mengatakan gak perlu ngaku, yang penting kamu berbuat kasih. Itu sama dengan percaya. Sekarang kita lihat apakah Alkitab mengajarkan seperti itu. Apakah bagi Alkitab, bagi firman Tuhan, pengakuan itu tidak penting, atau sebaliknya,
pengakuan percaya kepada Kristus. Itu sesuatu yang sangat ditekankan. Kita lihat. Roma 10 ayat 9 dan 10 dan 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas ya? Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati tentang kebangkitan dia, maka kita diselamatkan. Tidak ada dikatakan di sana, sebab jika kamu berbuat kasih, maka kamu diselamatkan. Tidak. Tapi pengakuan dengan mulut yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Maka itulah iman yang dinyatakan. Maka orang diselamatkan melalui pengakuan imannya yang sungguh-sungguh itu. Melalui imannya yang nyata, melalui pengakuannya tadi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 13, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Kristen progresif mengajarkan, tidak perlu mengaku. Yang penting kamu berbuat kasih. Gak perlu kamu mengakui dia itu Tuhan dan Juru Selamat, gak perlu. Yang penting kamu hidup baik, hidup kasih, kamu diselamatkan. Setelah itu menyesatkan ya. Alkitab mementingkan pengakuan. Mementingkan iman, mementingkan percaya. Bukan berarti Alkitab tidak mementingkan kasih. Tapi dalam hal keselamatan, iman, percaya, itu yang utama. Kasih itu lahir sebagai buah dari iman yang sejati. Nah, kebenaran ini mestinya mengkoreksi kita. Saya juga curiga di dalam gereja, di banyak gereja. Banyak orang yang juga mungkin tidak terlalu mementingkan pengakuan percayanya dia kepada Kristus. Mungkin mereka banyak berpikir yang penting aku jadi anggota gereja yang baik, hidup dalam kasih, sopan, memberikan persembahan, menolong orang, cukup. Tanpa pernah sungguh-sungguh bertanya, apakah selama ini dalam hidupku, aku pernah sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Pernah sungguh-sungguh berlutut, mohon Tuhan menyelamatkan aku. Pernah sungguh-sungguh mengaku, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, apakah ada saudara yang seperti itu? Yang mungkin selama ini menjadi orang Kristen, tidak pernah mengaku sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Engkau sekedar menganggap jadi Kristen jadi orang baik. Yang penting jadi Kristen jadi teladan, hidup kasih, tanpa engkau mementingkan pengakuan imanmu kepada Tuhan dengan mulutmu. Engkau mengaku, dengan hatimu engkau percaya. Kalau itu yang terjadi, belum terlambat ya. Pengakuan imanmu penting. Dari mulutmu, dari hatimu, seruanmu kepada Tuhan. Itu penting sekali. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini ya sudah menghancurkan konsep keselamatan di dalam Kristen progresif ya. Gak perlu pengakuan, gak penting. Yang penting perbuatan kasih. Tapi Alkitab sudah menentangnya dengan sangat jelas sekali. Ayat yang berikutnya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23b. Maka ketika Kristen progresif sama sekali tidak menekankan iman, tidak menekankan percaya, hanya menekankan kasih. Kasih yang tanpa iman, itu bagi Allah bukan kasih. Kasih yang tanpa didasari iman, maka bagi Allah itu bukan baik. Perhatikan Roma ini. Segala sesuatu yang tidak berdasar iman adalah dosa. Maka itu termasuk perbuatan kasih. Mungkin orang sukar mengerti ya. Oh, kok bisa sih perbuatan kasih? Kalau enggak ada iman kok adalah dosa? Begini saudara sekalian. Perbuatan kasih itu hanya bisa dianggap kasih oleh Tuhan. Kalau perbuatan kasih itu bukan sekedar perbuatannya. Tapi motivasinya apa?
Bisa tidak perbuatan kasih itu dikatakan kasih ketika perbuatan kasih itu dilakukan dengan menentang Kristus? Bisa enggak? Enggak bisa dianggap baik di hadapan Tuhan. Orang mau hidup suci kayak apapun, hidup saleh kayak apapun, hidup kasih kayak apapun, tapi pada waktu dia menolak Yesus, menentang Yesus, semua perbuatannya itu tidak kasih di hadapan Allah. Ya kalau di hadapan sesama ya kasih ya, baik ya, nolong orang ya. Tapi Allah kan tidak hanya lihat apa yang dia lakukan, Allah melihat mengapa dia melakukannya. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan kasih di luar iman. Tidak ada. Karena semua perbuatan kasih, perbuatan baik itu di luar iman, berarti mereka lakukan itu dengan menolak Yesus. Dengan tidak mempercayai dia, dengan mengabaikan dia. Maka itu tidak bisa dianggap kasih atau baik di hadapan Allah. Bukan saya ngomong, tapi Alkitab ngomong. Tidak berdasar iman, fondasinya bukan iman, maka semuanya itu dosa. Termasuk perbuatan kasih. Karena itu dilakukan dengan mengabaikan Tuhan. Berarti di sini kita boleh menilai sendiri, saudara sekalian ya. Perbuatan kasih kita, ketaatan kita itu baru punya nilai setelah kita beriman. Sebelum kita beriman, maka semua perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita itu tidak ada nilai. Tapi iman itu yang menjadi penentunya apakah perbuatan kasih itu bernilai atau tidak. Ini yang Alkitab katakan, iman yang pertama. Tanpa iman, maka tidak ada perbuatan baik di hadapan Allah. Tanpa iman, maka tidak ada perbuatan kasih di hadapan Allah. Ini sangat beda dengan apa yang diajarkan Kristen progresif, bukan? Nggak usah ngaku, apapun imannya, asal berbuat kasih, diselamatkan. Enggak. Iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan kasihnya. Iman dulu, baru perbuatan kasih bisa dianggap kasih oleh Tuhan. Tanpa iman, maka semua adalah dosa. Demikian Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi Alkitab sangat menekankan iman ya. Dalam konteks keselamatan tuh iman, 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 iman. Kalau Kristen progresif kan bukan. Kasih, 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 kasih. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Termasuk orang yang mengamalkan kasih. Kalau tidak beriman, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mau sebaik apapun dia, mau berbuat kasih sebanyak apapun, tanpa iman kepada Kristus, tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Jelas ya Alkitab menekankan iman ya dalam hal keselamatan ya. Filipi 3:9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat ini sungguh menentang pernyataan Brian Siawarta yang mengatakan artinya di dalam Yesus itu bukan mengaku, tapi artinya di dalam Yesus itu kita melakukan kasih, berbuat baik. Ternyata Filipi menentang luar biasa. Apa artinya di dalam Yesus? Dan berada di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Di dalamnya ada kasih. Di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku karena aku berbuat kasih, bukan. Tapi di dalam Yesus dengan kebenaran karena iman kepada Yesus. Itu kebenarannya Allah anugerahkan berdasarkan iman itu. Jelas sekali ya ayat Alkitab menentang ya keselamatan yang diidentikan dengan berbuat kasih. Tidak, di dalam Yesus artinya bukan berbuat kasih. Di dalam Yesus dalam konteks keselamatan itu artinya kita iman. Kita iman dan dibenarkan. Kita iman dan dibenarkan. Bukan perbuatan kasih. Saya ngomong gini bukan berarti tidak mementingkan kasih. Lihat konteksnya. Dalam hal keselamatan, iman yang ditekankan. Baru nanti iman yang benar, buktinya adalah kasih. Ada iman, ada kasih. Tapi yang ada kasih belum tentu ada iman.
Oke, lanjut berikutnya. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada orang dibenarkan, diselamatkan oleh melakukan kasih, maka dikatakan, maka sia-sialah kematian Kristus. Apa yang diajarkan oleh Kristen progresif ini sungguh menghina pengorbanan Yesus, ya saudara ya. Mereka mengatakan tidak peduli apapun imannya, kepercayaannya, agama, asal berbuat kasih maka selamat. Kalau memang begitu caranya selamat, maka Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia. Maka dia tidak perlu menderita habis-habisan, jasmani rohani. Tidak perlu dia mati terkutuk di atas salib. Tidak perlu semuanya itu. Kalau memang kita bisa selamat dengan melakukan kasih. Tapi jelas Paulus ngomong ke jemaat di Galatia. Kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, oleh melakukan perbuatan baik, oleh melakukan perbuatan kasih, maka kematian Yesus sia-sia. Itu menjadi kematian yang terbodoh, terkonyol sepanjang zaman. Dan itu secara tidak langsung telah dilakukan oleh Kristen progresif, ya, menghina kematian Kristus. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, kita mengakui bahwa kita dibenarkan bukan karena kita melakukan kasih, tapi karena kita percaya, kita iman, maka kita dibenarkan. Buah dari pembenaran itu barulah perbuatan kasih. Berikutnya, kita sudah lihat kesesatan yang kedua, ya. Jadi tidak perlu ngaku iman, tidak apa-apa gitu ya. Tapi Alkitab menekankan perlu percaya, perlu iman, perlu mengaku. Yang ketiga, keselamatan menurut Kristen progresif adalah karena perbuatan kasih tanpa perlu menjadi Kristen. Gak perlu jadi Kristen. Sehingga tadi video yang kedua itu ya, berbagai agama bisa masuk surga, katanya begitu. Yang penting kamu berbuat kasih apapun agamamu. Kamu dianggap percaya Yesus karena Yesus adalah kasih dan kamu diselamatkan. Apakah benar, saudara, seperti ini? Jadi asalkan orang berbuat kasih apapun agamanya, tidak perlu jadi Kristen, maka dia selamat. Nampaknya penganut Kristen progresif ini tidak ngerti apa artinya Kristen ya. Kristen itu artinya apa sih? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan kita lihat dalam Amanat Agung ya. Dalam Amanat Agung diperintahkan pergilah jadikan semua bangsa apa itu? Murid. Jadi perintah Yesus jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa berbuat kasih, bukan. Tapi jadikan semua bangsa murid. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana bisa orang berbuat kasih tanpa menjadi murid Yesus, tanpa percaya Yesus, bisa selamat? Baik sebelumnya. Lakukan menjadi murid, dibaptis, menerima pengajaran Kristen. Tidak bisa tidak ya. Orang yang jadi murid Yesus, yang dibaptis, yang menerima ajaran Kristus. Sekali lagi dari Amanat Agung ini, saudara, kita lihat ya bagaimana apa yang diajarkan Kristen progresif itu mustahil. Memang kita diselamatkan bukan karena kita beragama Kristen. Agama tidak menyelamatkan. Nah, saudara perlu tahu itu ya. Agama tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita beragama Kristen. Bukan. Kita diselamatkan karena iman kepada Kristus. Ya. Tapi orang yang beriman kepada Kristus disebut sebagai Kristen. Maka yang percaya Yesus pasti jadi Kristen. Tapi yang Kristen belum tentu karena percaya Yesus. Sekali lagi ya, yang percaya Yesus sungguh-sungguh pasti jadi Kristen. Yang Kristen belum percaya Yesus,
Nah, sekarang kita teliti dalam hidup kita. Kita Kristen? Ya, kita Kristen. Apakah kita, kalau belum, kekristenanmu tidak menyelamatkanmu. Tapi kalau iya sungguh-sungguh percaya Yesus, maka yang menyelamatkanmu bukanlah agamamu, tapi imanmu kepada Yesus. Kita kembali ke ayat ini. Jadi panggilan Yesus adalah jadikan semua bangsa muridnya. Oke? Dan sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul. 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Matius, Yesus perintahnya apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Di dalam Kisah Rasul, murid Yesus disebut Kristen. Jadi ajaran Kristen progresif gak perlu jadi Kristen. Ya. Apapun agama imanmu, asal kamu punya kasih, kamu selamat. Itu sangat bertentangan dengan ayat ini. Yang percaya Yesus disebut Kristen. Meskipun tidak berlaku sebaliknya, yang Kristen pasti percaya Yesus. Tapi yang percaya Yesus pasti akan menjadi Kristen. Jadi menjadi Kristen penting sebagai identitas kita. Kita tidak bisa mengaku aku percaya Yesus, tapi kita agamanya tetap misalkan Islam atau Hindu, Buddha, Konghucu, tidak bisa. Waktu kita memutuskan percaya Yesus, kita memberikan diri menjadi muridnya. Kita diajar dalam kebenarannya. Dan waktu kita menjadi muridnya, itulah disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Yang terakhir, saudara sekalian ya. Tapi ini yang paling panjang pembahasannya. Kristen progresif mengajarkan keselamatan itu karena perbuatan kasih. Berlaku pada siapapun meskipun dia tidak pernah mendengar Injil. Maka keselamatannya berdasarkan hati nuraninya dia. Jadi Kristen progresif mengajarkan, meyakini bahwa orang-orang yang tidak mendengar Injil, tidak ada satu kemampuan mendengar Injil, tidak punya kesempatan mendengar Injil, mereka mungkin diselamatkan. Apa yang menyelamatkan? Perbuatan kasihnya mereka dari hati nuraninya, kira-kira begitu. Maka ini juga menjadi pertanyaan ya, yang mungkin juga sering ditanyakan juga. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, apakah mereka diselamatkan? Kalau mereka tidak diselamatkan, kasihan betul ya. Mereka kan tidak ada kesempatan mendengar Injil. Nah, momen itulah yang dipakai oleh Kristen progresif untuk menekankan mereka yang tidak punya kesempatan mendengar Injil, yang tidak mampu mendengar Injil, mereka tetap bisa diselamatkan. Asal mereka berbuat kasih dari hati nuraninya. Jadi ada keselamatan yang di luar Injil. Itu keselamatan berdasarkan hati nurani. Oleh sebab itulah di dalam IG-nya Kristen progresif, mereka mencuplik 2 video atau 3 video ya. 2 dari Andre Tunggal, 1 dari Sinode GBI ya. Ya, kelihatannya kedua video itu dianggap menguatkan akan ajaran mereka. Bahwa orang yang tidak mampu mendengar Injil atau tidak punya kesempatan mendengar Injil masih punya kesempatan diselamatkan, kemungkinan diselamatkan, yaitu dengan berdasar hati nuraninya mereka. Kalau hati nuraninya mereka menerima kebenaran, kalau hati nuraninya mereka meskipun tidak kenal Yesus, tapi berbuat kasih, berbuat benar, maka mereka ada kemungkinan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Kita sebelum bahas akan baca dulu ya, dari apa yang ditulis oleh Kristen progresif. Kristen progresif percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan mati bagi seluruh dosa umat manusia. Kalimat ini berisi kebenaran dan kesalahan. Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, betul.
mati bagi seluruh dosa umat manusia? Tidak. Kita yang sudah belajar reform, ya tentang penebusan terbatas, limited atonement, kita percaya Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Dia tidak mungkin mati mubazir untuk orang-orang yang tidak diselamatkan. Kita tidak usah bahas itu, terlalu panjang lebar. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa. Betul? Sehingga tidak layak menyebut Kristen progresif sesat atau bukan bagian dari pengikut Yesus. Nah, ini tidak betul. Tetap mereka sesat, ya, karena kita lihat kalimat bawahnya. Perbedaan utama dari Kristen konservatif adalah cara memandang orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Kristus, entah karena keterbatasan apapun dari latar belakang mereka. Bagi Kristen progresif, kepercayaan kepada Kristus tercermin dari kasih dalam kehidupan seseorang, yang mungkin dalam keterbatasannya tidak mengerti bahwa kasih yang ia hidupi adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi mereka menyadari, ya, Kristen konservatif, ya, itu memang mengajarkan, ya, orang-orang tidak mendengar Injil tidak diselamatkan. Tapi bagi mereka ini tidak benar. Asalkan orang itu berbuat kasih, meskipun orang itu tidak kenal Yesus, orang itu diselamatkan meskipun mereka tidak mengerti bahwa kasih yang mereka hidupi adalah Yesus sendiri. Lagi-lagi kembali ke premis awalnya mereka, ya. Yesus adalah kasih. Yang percaya Yesus sama dengan berbuat kasih. Yang berbuat kasih sama dengan percaya Yesus. Yang kita sudah ngomong dari awal ini salah. Ya. Yang percaya Yesus berbuat kasih, betul. Tapi yang berbuat kasih pasti percaya Yesus, ini yang salah. Ini logikanya tidak nyambung, kira-kira begitu. Tapi itulah yang mereka terus terapkan, ya, dalam pengajaran-pengajarannya. Asal kamu berbuat kasih, meskipun kamu tidak kenal Yesus, kamu sedang menghidupi kasih adalah Yesus. Itu penyesatan-penyesatan yang terus berulang, ya. Kita mesti hati-hati, ya. Kita harus ngomong di awal, itu salah, itu sesat. Yang percaya Yesus berbuat kasih, betul. Tapi yang berbuat kasih pasti percaya Yesus, salah. Karena kalau kita tidak tegas, saudara, maka pengulangan-pengulangan ini, ya, itu bisa dianggap kebenaran, ya. Karena memang ada teorinya, ya. Kebohongan yang diungkapkan terus-menerus itu bisa dianggap jadi kebenaran. Nah, kalau kita tidak tegas, tidak kuat di sini, ya, kita bisa lemah, ya, bisa gampang ketipu, ya. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas ayat yang mereka pakai. Ada bagian Alkitab yang mereka pakai untuk mengajarkan bahwa ada kemungkinan keselamatan bagi orang yang tidak mendengar Injil. Apakah benar bagian ayat itu mengajarkan seperti itu? Kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 12-16. Roma 2 ayat 12-16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Maka bagian ini dijadikan dasar bahwa ada kemungkinan keselamatan bagi orang yang belum mendengar Injil. Karena apa? Karena bagian ini kan bicara dua macam kelompok orang, ya. Satu orang Yahudi, satu orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi,
Orang Yahudi punya Taurat, sehingga mereka akan dihakimi berdasarkan Taurat. Orang non-Yahudi tidak punya Taurat, sehingga mereka akan dihakimi menurut hati nurani. Maka itu dibawa ke Injil. Orang yang mendengar Injil, yang punya Injil, diselamatkan oleh Injil. Orang yang tidak mendengar Injil, diselamatkan oleh hati nuraninya. Kelihatannya masuk akal, tapi ada kekeliruan besar kalau kita lihat dari konteksnya. Konteks Roma 2 ayat 12 sampai 16 itu sama sekali tidak membicarakan keselamatan, tapi membicarakan kebinasaan dan penghukuman. Sekali lagi saudara ya, di awal ini saya mengatakan bahwa konteks Roma 2 ayat 12 sampai 16 tidak membicarakan tentang orang-orang yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi konteks ini membicarakan tentang orang-orang yang binasa atau orang-orang yang dihukum. Jadi tidak membicarakan kemungkinan keselamatan, tidak. Tapi membicarakan kepastian penghukuman. Kita akan lihat satu persatu ayat-ayatnya. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Perhatikan ya. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Akan binasa. Bukan mungkin selamat loh ya. Tapi akan binasa. Tanpa hukum Taurat. Ayatnya tidak mengatakan sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat mungkin selamat tanpa hukum Taurat. Tidak. Tapi yang tidak punya hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Nantinya kita akan bawa ke kesimpulan yang tidak punya Injil, yang tidak dengar Injil, akan binasa tanpa Injil. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nanti kita akan bawa analogi ini, bahwa orang yang menolak Injil akan dihukum oleh penolakannya dia terhadap Injil. Jadi ayat 12 ini sama-sama membicarakan penghukuman, bukan membicarakan keselamatan. Ya. Bahwa penggunaan kata-kata akan binasa bagi orang-orang non-Yahudi dan kata-kata akan dihakimi untuk orang-orang Yahudi menunjukkan bahwa bagi orang-orang Yahudi ini merupakan penghakiman yang menghukum. Jadi konteksnya ini tentang penghakiman yang menghukum, bukan penghakiman di mana ada kemungkinan keselamatan. Tidak, saudara. Bicara orang Yahudi dengan hukum Tauratnya, di mana mereka tidak bisa mentaati, mereka dihukum karena pelanggaran terhadap Taurat. Untuk orang-orang Yahudi yang tidak punya hukum Taurat, mereka binasa tanpa hukum Taurat. Yaitu dengan hati nuraninya mereka yang akan menuduh mereka gagal. Itu yang menjadi dasar penghakiman untuk mereka. Orang-orang Yahudi akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Memang tidak mungkin bisa selamat. Ya, sekali lagi ya, orang-orang Yahudi yang dihakimi berdasarkan hukum Taurat ini memang tidak mungkin bisa selamat. Jadi memang hukum Taurat diberikan, saudara, bukan untuk menyelamatkan. Paulus nulis ya, hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan bahwa kita itu begitu berdosa. Tidak mampu kita. Jadi orang-orang Yahudi yang dihakimi berdasarkan hukum Taurat memang tidak mungkin bisa selamat. Kenapa? Ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Jadi yang benar itu bukan sekedar dengar, bukan sekedar punya Taurat. Tapi dikatakan, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi kalau mau keselamatan karena hukum Taurat, maka tidak cukup dengar, tidak cukup punya. Maka orang itu harus melakukan Taurat. Ya. Ketaatan bagaimana yang dituntut oleh Tuhan dari orang-orang Yahudi itu supaya mereka bisa selamat dalam penghakiman berdasarkan hukum Taurat? Kalau orang Yahudi berharap mereka bisa selamat karena Taurat, maka ketaatan seperti apa yang Tuhan tuntut supaya mereka bisa selamat berdasarkan hukum Taurat itu?
Maka kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Kalau orang itu mengandalkan Taurat ya, mengandalkan perbuatan baiknya, berada di bawah kutuk. Sebab apa? Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau kita ditanya, bisakah orang diselamatkan dengan berbuat baik? Diselamatkan dengan hati nuraninya? Diselamatkan dengan Taurat? Jawabannya bisa. Asal tidak boleh gagal melakukan semua hukum hati nurani, tidak boleh gagal melakukan semua kebaikan, tidak boleh gagal melakukan semua hukum Taurat. Nah itu bisa menyelamatkan. Kalau ada orang yang bisa sempurna melakukannya. Tapi apa ada, saudara? Mungkinkah orang itu bisa berbuat kasih secara sempurna dari hati nuraninya? Mungkinkah seseorang itu mentaati Taurat dengan setia seluruh hukum? Jangankan setia pada seluruh hukum ya. Untuk setia pada satu hukum saja itu sudah beratnya luar biasa. Apalagi ini dituntut harus setia, tidak boleh gagal sekalipun. Mungkinkah keselamatan itu bisa didapatkan dengan tuntutan yang seperti itu? Calvin berkata, kebenaran karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan dalam ketaatan. Begitu seseorang melanggar hukum Taurat, maka kutuk segera dinyatakan kepada orang itu. Karena itu, jelas bahwa tidak ada siapapun yang bisa diselamatkan berdasarkan hukum Taurat. Dan bahwa harus dicari keselamatan yang lain, bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan iman. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apakah orang bisa diselamatkan karena hukum Taurat? Karena melakukan satu perbuatan baik? Jawabannya bisa. Asal bisa setia pada seluruh hukum, setia pada semua kebaikan tanpa gagal sekalipun. Sempurna artinya. Nah, kalau begitu, jawabannya akan berubah jadi, kalau gitu tidak bisa. Karena tidak mungkin orang diselamatkan karena ketaatan kepada Taurat, karena perbuatan baik, maka harus dicari jalan lain. Yaitu keselamatan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi berlaku bagi Kristen progresif ya. Kalau mereka tetap ngotot keselamatan karena berbuat kasih, mereka harus berbuat kasih secara sempurna dalam semua aspek tanpa gagal satu kali pun. Tidak memungkinkan, saudara. Tidak memungkinkan. Karena itu harus ada cara lain manusia diselamatkan ya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan iman di dalam Kristus yang telah mengerjakan pembenaran itu bagi kita. Jadi kesimpulannya apa? Orang-orang Yahudi yang punya hukum Taurat hanya bisa diselamatkan kalau mereka taat secara sempurna dan terus-menerus pada hukum Taurat. Sekali saja mereka tidak taat, maka mereka langsung ada di bawah kutuk dan karena itu akan dihakimi atau dihukum. Kata-kata tanpa hukum akan dihukum ya. Jadi jelas ya. Dari bagian ini kita lihat bahwa bagian firman Tuhan yang dua ayat yang kita baca itu tidak memberikan kemungkinan keselamatan karena hukum Taurat. Tidak bisa. Karena orang tidak mungkin bisa sempurna mentaati Taurat. Nah sekarang kita beralih pada ayat berikutnya yang tentang orang-orang non-Yahudi. Bagi orang Yahudi yang dikasih Taurat, ternyata Taurat tidak menyelamatkan mereka. Harusnya itu membawa mereka percaya pada Yesus ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi? Di dalam ayat 12a kita kembali diingatkan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi orang Yahudi yang mengandalkan Taurat
akan binasa karena Tauratnya. Karena akan ditanya sama Tuhan, kamu tidak lakukan ini. Kamu tidak sempurna. Kamu gagal satu hukum, kamu gagal semuanya. Kamu dihukum berdasarkan ketidaktaatanmu pada Taurat. Jadi semua orang Yahudi yang mengandalkan keselamatannya karena melakukan hukum Taurat, saudara sekalian, itu pasti dihukum Allah. Dasarnya apa? Dasarnya Taurat. Kamu gagal satu, kamu gagal semuanya. Kamu gagal satu, kamu terkutuk, kamu harus dihukum dalam neraka karena kegagalanmu terhadap Taurat yang kamu andalkan. Lalu bagaimana dengan orang non Yahudi yang tidak punya Taurat? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa juga loh. Jadi orang Yahudi yang mengandalkan Taurat akan binasa dengan dasar Tauratnya itu sebagai penghakimannya. Orang non Yahudi ya yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa juga, tapi tanpa hukum Taurat. Kalau orang Yahudi dihukum berdasarkan Taurat yang mereka punya, kalau begitu orang non Yahudi yang tidak punya Taurat dihukum berdasarkan apa? Hati nuraninya mereka. Hati nuraninya mereka pasti menuduh mereka pernah salah, pernah gagal, pernah dosa. Maka meskipun mereka tidak punya Taurat, mereka tidak mungkin bantah begini, Tuhan, apa dasarmu menghukum kami? Kami kan tidak punya Taurat. Tuhan akan ngomong, di hatimu itu, hati nuranimu itu, menjadi dasar penghukumannya. Banyak hal yang baik yang tidak kamu lakukan. Banyak hal buruk yang kamu lakukan. Hati nurani menuduh, ya, itu menjadi dasar penghakimannya meskipun tanpa Taurat. Kata-kata tanpa hukum Taurat menunjukkan bahwa pada saat mereka dihakimi atau dalam kebinasaan mereka nantinya, mereka tidak akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat karena memang mereka tidak pernah mempunyai atau mendengar hukum Taurat. Kalau mereka tidak dihakimi berdasar Taurat, lalu mereka dihakimi berdasar apa? Inilah hukum yang ada dalam diri mereka. Hati nurani. Mereka tidak mempunyai hukum Taurat. Dan karena itu tidak mungkin dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Tapi mereka punya hukum lain, yaitu hukum hati nurani. Nah, bagi banyak orang yang mengikuti Kristen progresif, menganggap hati nurani inilah yang memiliki kemungkinan orang diselamatkan. Tapi tidak, saudara sekalian, tidak. Hati nurani ini membela mereka pada waktu mereka berbuat baik, atau mengecam mereka pada waktu mereka berbuat dosa. Jadi seakan-akan hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka. Kalau begitu, bisakah mereka selamat dari penghakiman oleh hati nurani? Kalau orang Yahudi tidak mungkin selamat dengan penghakiman Taurat. Apakah orang non-Yahudi bisa selamat dengan penghakiman hati nurani? Apakah ada kemungkinan orang dengan hati nuraninya itu diselamatkan? Jelas tidak mungkin. Karena ayat 12a tadi memastikan mereka binasa. Binasa tanpa hukum Taurat. Jadi tidak memberikan kemungkinan keselamatan, saudara. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Mengapa tidak mungkin? Karena sama seperti orang-orang Yahudi yang mempunyai hukum Taurat, hanya bisa selamat kalau mereka taat pada hukum Taurat itu secara sempurna. Maka demikian juga dengan orang-orang non-Yahudi. Mereka hanya bisa selamat oleh kehidupan mereka sendiri kalau mereka taat secara sempurna pada hati nurani mereka. Dan adakah orang manapun yang bisa taat sempurna pada hati nuraninya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Jadi konteks ayat ini jelas tidak membicarakan keselamatan, tapi kepastian penghukuman ya. Cuma bagi orang Yahudi, dasar penghukumannya Taurat. Bagi orang non-Yahudi, dasar penghukumannya hati nurani. Sehingga mereka tidak bisa bantah Tuhan, apa dasarmu menghukum kami, kira-kira begitu. Dari Matthew Henry. Mereka mempunyai dalam diri mereka apa yang menyetujui dan menghargai apa yang dilakukan dengan baik dan yang mencela mereka untuk apa yang dilakukan dengan salah. Hati nurani adalah lilin dari Tuhan yang tidak sungguh-sungguh padam. Tidak dalam dunia orang non-Yahudi. Hati nurani mereka membebaskan atau menghukum mereka.
Semua ini membuktikan bahwa mereka mempunyai sesuatu yang bagi mereka merupakan pengganti dari suatu hukum yang seharusnya bisa memerintah mereka dan yang akan menghukum mereka. Karena mereka tidaklah dibimbing dan diperintah sedemikian rupa olehnya. Maka orang-orang non-Yahudi yang bersalah akan ditinggalkan tanpa dalih. Allah dibenarkan dalam menghukum mereka. Mereka tidak bisa menggunakan ketidaktahuan sebagai dalih. Jadi orang-orang yang tanpa hukum Taurat nggak bisa ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, apa dasarmu menghukum kami? Kami kan nggak punya Taurat. Maka Tuhan akan ngomong, kamu punya hati nurani. Hati nurani sebagai dasar penghukuman. Dari Barnes Notes, perlu diperhatikan di sini bahwa sang rasul tidak berkata bahwa mereka akan diselamatkan tanpa hukum Taurat. Ia tidak memberikan bahkan suatu isyarat pun berkenaan dengan keselamatan mereka. Penekanan dari argumentasinya maupun pernyataan yang nyata ini menunjukkan bahwa mereka yang telah berdosa, dan dalam pasal yang pertama ia membuktikan bahwa semua orang adalah orang-orang berdosa, akan dihukum. Berdasarkan hal inilah mereka menunjukkan dengan jelas semangat untuk menyelamatkan mereka. Berdasarkan hal inilah Tuhan Yesus memerintahkan supaya Injil diberitakan kepada mereka. Dan berdasarkan hal inilah orang-orang Kristen sekarang terlibat dalam usaha untuk membawa kepada mereka pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Tanpa hukum Taurat artinya mereka tidak akan dihakimi oleh hukum Taurat yang tidak mereka punyai. Mereka tidak akan diadili dan dihukum oleh wahyu yang dipunyai orang-orang Yahudi. Maka mereka akan dihukum hanya sesuai dengan pengetahuan dan hukum yang sungguh-sungguh mereka punyai. Apa yang bisa kita simpulkan, saudara? Apa kaitan antara penghukuman orang Yahudi dengan Tauratnya dan penghukuman orang non-Yahudi tanpa Taurat dengan masalah keselamatan dari orang-orang yang tidak mendengar Injil? Kita lihat dalam kesimpulan ini. Orang-orang dalam Perjanjian Lama yang punya hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Mereka akan selamat kalau mereka mentaati hukum Taurat secara sempurna. Dan tentu saja tidak seorang pun yang bisa taat secara sempurna. Mereka tetap bisa selamat karena iman. Jadi orang-orang Yahudi yang punya Taurat tidak diselamatkan karena mentaati Taurat, ya. Mereka tetap selamat, bisa selamat karena iman. Bagaimana mereka bisa selamat karena iman? Pada waktu mereka mendengar hukum Taurat yang jelas mencakup Kristus yang akan datang, dan mereka mempercayainya, maka mereka diselamatkan. Ini bicara tentang keselamatan sebelum Kristus datang, ya. Bagaimana keselamatan orang-orang Perjanjian Lama? Ya, tetap karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, saudara. Bukan. Pada waktu mereka dengar hukum Taurat yang di dalamnya mencakup Kristus. Karena kita percaya Kristus ada di seluruh Alkitab, termasuk Perjanjian Lama. Dan mereka percaya. Maka dengan percaya mereka itulah mereka diselamatkan. Tetap karena iman keselamatannya. Ini juga berlaku untuk orang-orang beriman yang hidup sebelum zaman Musa. Seperti misalnya Abraham. Biarpun tidak mempunyai hukum Taurat, tetapi mereka mendapatkan firman Tuhan secara langsung. Firman itu mencakup Kristus yang akan datang. Dan karena itu kalau mereka mempercayainya, mereka dianggap percaya pada Kristus dan mereka diselamatkan. Sekali lagi, ini pertanyaan sering kali muncul. Bagaimana orang-orang Perjanjian Lama diselamatkan? Apakah karena melakukan perbuatan baik, perbuatan hukum Taurat? Tidak. Mereka diselamatkan karena iman. Loh, Kristusnya belum ada kok. Mereka percaya pada Kristus yang akan datang. Loh, mereka kan belum kenal Yesus. Mereka belum tahu siapa Yesus. Itulah iman. Iman yang mempercayai yang akan datang. Beda dengan kita. Kita beriman pada Kristus yang sudah datang. Tapi sama-sama iman. Mana yang lebih sulit? Iman orang Perjanjian Lama yang percaya Yesus yang akan datang, atau kita iman orang Perjanjian Baru yang percaya Yesus yang sudah datang? Mana yang lebih sulit? Secara logika, kelihatan yang pertama lebih sulit, ya. Yesusnya belum datang kok, bagaimana bisa beriman?
Tapi kalau kita mengerti apa itu iman dan bagaimana kita bisa beriman, kita akan mengatakan kedua-duanya sulit bagi orang berdosa. Karena kedua-duanya hanya bisa dimungkinkan kalau Allah bekerja dalam hati kita, melahirbarukan kita, dan membuat kita beriman kepada Kristus. Ya, jadi jangan pikir orang perjanjian baru lebih gampang beriman daripada orang PL. Tidak. Karena bagi orang berdosa, iman itu mustahil. Jadi kalau kita boleh beriman, itu semua anugerah Tuhan. Ini ya, tentang Abraham yang dikatakan beriman ya. Bagaimana Abraham itu bisa beriman padahal Yesusnya belum datang? Kita coba lihat ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, Tuhan ngomong kepada Abraham, olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, pada waktu Abraham mendengar kalimat ini, olehku semua kaum di muka bumi dapat berkat. Oleh keturunanku, siapa ini ya? Maka saya yakin di situ Allah bekerja. Membuat Abraham mengimani satu hari kelak akan ada pribadi yang olehnya semua bangsa menjadi berkat. Pribadi siapa itu? Keturunan Abraham mana yang olehnya semua bangsa di bumi dapat berkat? Tidak bisa tidak, itu menunjuk pada Kristus yang akan datang. Karena itulah dalam Yohanes 8 ayat 56 dikatakan di sana, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Padahal jarak Abraham dengan Yesus berapa ribu tahun. Tapi pada waktu firman itu diberitakan kepada Abraham, Abraham bisa melihat hari kedatangan Yesus itu. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ia telah melihatnya. Ini bicara keyakinan. Yesusnya datang masih ribuan tahun. Ini bicara keyakinan kepastian kedatangan Kristus yang belum pernah dia ketahui. Tapi itulah iman yang Tuhan anugerahkan kepada Abraham. Dan itulah yang membuat Abraham dibenarkan oleh percayanya, oleh imannya. Rasa-rasanya tidak masuk akal ya. Itulah pekerjaan Tuhan. Bukankah juga rasa-rasanya kita tidak masuk akal juga? Bagaimana kita bisa beriman kepada Kristus? Bukankah banyak orang memandangnya sebagai kebodohan? Lagi sama-sama. Iman PL, iman orang PL dan iman orang PB. Sama-sama boleh dikatakan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita kembali lagi ya. Orang-orang perjanjian lama yang hidup tanpa hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani. Dan mereka akan selamat hanya kalau mereka bisa taat secara sempurna pada hukum hati nurani. Dan lagi-lagi, tentu saja tidak seorang pun bisa taat seperti itu. Mereka tidak mungkin percaya pada Kristus karena tidak pernah mendengarnya. Jadi mereka pasti binasa. Biarpun tidak dihakimi berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan hati nurani. Orang-orang perjanjian baru yang sudah mendengar Injil akan selamat kalau percaya pada Kristus. Tapi kalau menolak Injil, tidak selamat. Dan mereka yang belum mendengar Injil tetap akan binasa tanpa Injil. Apa dasar penghakimannya? Mereka belum pernah dengar Injil kok. Dasar penghakimannya adalah hati nuraninya mereka. Jadi saudara bisa disimpulkan memang ya dari Roma pasal 2 tadi itu ya. Sama sekali tidak membicarakan kemungkinan keselamatan bagi orang yang tidak mendengar Injil. Tidak membicarakan kemungkinan keselamatan, itu membicarakan kepastian penghukuman bagi orang yang menolak Injil. Orang yang mendengar Injil, menolaknya, sampai mati menolak, maka dia akan dihukum. Dasar penghukumannya adalah penolakannya dia terhadap Injil. Orang yang belum mendengar Injil, maka satu hari mereka juga akan binasa. Kalau mereka protes, loh Tuhan mengapa hukum saya? Saya kan enggak dengar Injil. Maka Tuhan akan memakai dasar hati nuraninya. Lihat hati nurani. Hati nuranimu menuduh engkau. Jadi sekali lagi sudah tidak ada kemungkinan keselamatan bagi orang yang tidak mendengar Injil.
Karena itu kita kembali melihat apa yang Paulus katakan dalam kitab Roma itu ya. Yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak percaya? Bagaimana bisa percaya kalau tidak dengar? Bagaimana bisa dengar kalau tidak mengabarkan? Bagaimana ada yang mengabarkan kalau tidak diutus? Jadi justru setelah itu menjadi satu rangkaian yang penting ya. Ada yang diutus pergi, ada yang mendengar, ada yang percaya, ada yang berseru, selamat. Sebaliknya, tidak yang pergi untuk mereka, berarti mereka tidak dengar, tidak percaya, tidak berseru, tidak selamat. Biasanya orang mengatakan begini, oh Tuhan tidak adil ya. Ada orang yang dapat kesempatan dengar Injil, ada orang yang tidak ada kesempatan dengar Injil. Kok Tuhan tidak adil sih? Nah kita kembali saudara sekalian, sebenarnya kalau orang pun mendengar Injil itu anugerah, bukan keharusan Tuhan. Kalau kita masih bisa dengar Injil, kalau orang itu mendengar Injil, itu anugerah. Mendengar aja itu anugerah. Saudara. Tidak ada keharusan Tuhan untuk menyatakan Injil kepada setiap orang dalam dunia. Tidak ada keharusannya. Kalau bicara keharusan Tuhan, Tuhan harusnya membinasakan kita semua. Tapi Tuhan beranugerah pada yang sebagian untuk diselamatkan. Maka sekali lagi ya, jadi sekali lagi, untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, tetap mereka binasa. Dasar penghakimannya apa? Hati nurani. Apakah Tuhan tidak adil? Tidak. Hanya Tuhan tidak beranugerah pada mereka. Karena memang Tuhan tidak harus melakukannya. Kalau kita bisa dengar Injil, maka itu anugerah bagi kita. Bahkan kita bisa percaya. Itu anugerah luar biasa untuk kita. Karena itulah saudara, ini mendorong kita untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Kalau orang tidak dengar, bagaimana bisa percaya? Kalau orang tidak dengar, bagaimana bisa berseru? Karena itu, beritakan Injil. Beritakan. Pengajaran yang mengatakan orang yang belum dengar Injil pun akan bisa selamat dengan hati nurani. Itu akan memadamkan api penginjilan. Membuat orang tidak akan lagi pergi beritakan Injil. Kalau orang berpikir, tidak apa-apa kok mereka tidak dengar Injil, tidak apa-apa kok. Yang penting kan hati nurani mereka bisa baik, mereka selamat. Itu ajaran sesat ya. Itu ajaran yang memadamkan api Injil. Justru karena kita sadar, mereka perlu dengar. Supaya dengan anugerah Tuhan mereka bisa percaya, bisa berseru. Maka kita pergi. Ini juga berlaku bagi kita. Kita renungkan ya. Berapa banyak keluarga, sahabat kita yang belum percaya. Jangan biarkan mereka, saudara ya. Jangan pikir yang penting mereka baik, mereka kasih. Tidak, saudara. Mereka perlu dengar Injil supaya mereka bisa selamat. Ya, supaya bisa berseru. Dengar, karena itu kabarkan pada mereka. Yang terakhir, menyikapi penyesatan dari Kristen Progresif Indonesia ini, nampaknya kita harus selalu mengingat akan 5 sola reformasi ya. Ketika Kristen Progresif mengajarkan kita selamat karena perbuatan kasih kita, kita ingat sola gratia yang mengingatkan kita selamat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan perbuatan kita. Yang kita terima melalui iman. Ketika Kristen Progresif mengajarkan melalui perbuatan kasih, tidak melalui iman. Ketika didengungkan karena berbuat kasih, bukan melalui iman. Dan iman itu di dalam Kristus saja. Ketika Kristen Progresif mengatakan, tidak peduli apapun imanmu, apapun ajarannya, apapun keyakinanmu, apapun agamamu, maka sola reformasi mengingatkan kita, solus Kristus, di dalam Kristus saja. Tidak bisa di luar Kristus. Berdasarkan sola scriptura, Alkitab saja. Ketika Kristen Progresif menginjak-injak Alkitab, menganggapnya bisa salah, menganggapnya tidak jadi penuntun kita, maka kita kembali dikuatkan. Hanya Alkitab, otoritas tertinggi. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kiranya mengingat kembali 5 sola ini menguatkan akan iman kita menghadapi penyesatan yang ada, secara khusus dari Kristen Progresif. Oke, saya berhenti di sini, saudara sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi sempat putus-putus, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali.
Saya mau tanya, Musa. Ya, silakan. Tadi kan yang hukum Taurat itu kalau tidak bisa gagal satupun kita lakukan. Jadi pertanyaan saya, kenapa kok dikasih hukum Taurat, Musa? Kalau tidak boleh satupun gagal. Tuhan kan tahu kita tidak bisa gagal dalam melaksanakan, sempurna dalam melaksanakan semua hukum Taurat. Ke satu. Terus kedua, kalau kita tidak mengenal hukum Taurat, kita kan diadili dengan hati nurani. Iya, kamu Musa. Oke, lanjut. Nah, terus kalau kita dihukumi oleh hati nurani, apakah di dalam hati nurani itu kita tidak ada pertobatan, Musa? Oke, Coba sudah tolong cukup? dijelaskan gimana, Musa? Ya, Oke. Yang pertama, kalau Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin sempurna melakukan hukum Taurat, kenapa Dia kasih hukum Taurat? Justru itulah hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menyadarkan kita bahwa aku tidak bisa, Tuhan. Aku tidak bisa. Aku butuh cara lain. Aku butuh Kristus. Jadi hukum Taurat diberikan tuh untuk menyadarkan bahwa kita itu dosa. Sehingga dengan menyadari kita dosa, kita bisa merasa perlu juru selamat. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau orang tidak dihakimi dengan Taurat, yang karena tidak pernah dengar Taurat, maka mereka dihakimi dengan hati nurani. Bukankah di hati nurani itu ada pertobatan? Bisa jadi. Tapi yang dituntut Allah adalah kalau orang mau selamat dengan hati nuraninya, hukum Tauratnya berlaku. Kalau kamu mau diselamatkan dengan hukum Taurat, maka kamu harus sempurna mentaatinya tanpa gagal. Berlaku juga untuk orang dengan hati nuraninya. Kalau kamu pengen selamat dengan hati nuranimu, maka kamu harus sempurna dalam mentaati hukum hati nuranimu. Dan kedua-duanya tidak mungkin terjadi. Tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang berhasil setia pada seluruh Taurat, tidak ada orang yang berhasil setia pada seluruh hati nuraninya. Sebaik apapun orang, sesaleh apapun orang, dia pasti ada tuduhan-tuduhan hati nuraninya dia. Sehingga kedua bagian itu segaris ya, untuk menekankan baik hati nurani maupun hukum Taurat tidak bisa diandalkan untuk keselamatan, sehingga orang harus mengandalkan yang lain, yaitu pengorbanan Kristus. Begitu ya, Ko ya. iya, iya. Terima kasih, Musa. Sama-sama. Sebelum saya mengakhiri, saya mau menekankan satu hal lagi, saudara ya. Jadi kalau kita lihat dari penyesatan ini ya, lagi-lagi yang diserang itu fondasi ya. Yang diserang itu doktrin, saudara. Jadi dengan hal ini harusnya menyadarkan kita perlunya kita belajar doktrin nih, belajar firman Tuhan. Jangan cuma menekankan hidup baik, saudara. Kalau orang cuma menekankan hidup baik tanpa fondasi yang kuat, maka itu bagaikan satu bangunan rumah yang cantik tapi fondasinya tidak ada. Gampang rubuh. Maka fondasi kita mesti kuat dan bangunan kita percantik. Fondasi iman kita kuat dan hidup kasih, hidup baik kita nampak. Maka itu yang Tuhan mau ya. Jadi jangan sekedar menjadi orang Kristen yang baik, yang kasih, tapi berfondasikan kebenaran, berfondasikan doktrin. Karena semua ajaran sesat nyerangnya pasti fondasi. Mau bicara saksi Yehova, mau bicara Kristen progresif, yang mereka hantam itu fondasi. Karena itu kira-kira kita makin waspada dan makin mau memberi diri untuk belajar. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih boleh tuntun kami belajar bersama-sama pada malam hari ini. Dan bila dengan ini kami boleh ditolong, sehingga kami tidak mudah disesatkan dengan penyesatan-penyesatan yang ada. Dan kami juga bersyukur karena dengan belajar ini kami juga belajar kebenaran untuk menguatkan kami, untuk memperbaharui kami. Tuhan, tolonglah kami juga dalam belajar supaya kami tidak jatuh pada kesombongan. Tapi dengan hal ini kami boleh mengasihi mereka yang tersesat atau bahkan yang menyesatkan. Kiranya dengan anugerah-Mu Engkau bisa mempertobatkan orang-orang yang mengajarkan penyesatan itu, atau bahkan orang-orang yang tersesat dengan pengajaran ini. Dan tolonglah kami ketika kami boleh bertemu dengan orang-orang yang tersesatkan ini, kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Untuk mengembalikan mereka pada kebenaran yang sejati sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami dan lindungi kami dari segala macam penyesatan yang ada. Dan biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, kiranya terus setia belajar mengenal Engkau,
memberikan akal budi hati mereka, hidup mereka untuk setia kepada kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur mengakhiri seminar malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.